Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita coba salah satu strategi ya, bagaimana cara mengalahkan bandar saham ya teman-teman ya. Ya, terdengar istilahnya seperti bombastis teman-teman ya. Jadi apa mungkin retail seperti kita itu mengalahkan bandar ya? Di mana bandar itu punya modal yang cukup besar ya, mungkin 100 miliar, 200 miliar atau bahkan triliunan ya. Kemudian mereka juga punya saham-saham yang jumlahnya juga besar. Karena dengan memiliki dua senjata seperti itu, mereka bisa menaikkan atau menurunkan harga suatu saham dengan sangat mudah. Sementara kita retail, modalnya kecil, jumlah lembar saham yang kita miliki juga sedikit bila dibandingkan dengan bandar saham. Apakah kita mungkin? Nah, di video ini kita bahas teman-teman. Jadi khususnya bagi teman-teman yang retail pemula yang masih ragu untuk investasi di saham, coba kalian simak video ini sampai akhir dan nanti komen ya kira-kira apa yang pendapat kalian tentang video ini ya. Jadi siapakah itu bandar sahamnya? Kalau kita tanya di Google nih ya, siapa bandar saham? Yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengaruh besar di pasar saham ya, karena dia mempunyai pengaruh besar di saham ya, mereka pasti punya dua hal yang saya sebutkan tadi, punya modal yang besar, kemudian punya lembar saham juga yang besar. Inilah yang disebut dengan bandar saham atau market maker ya teman ya. Market maker itu mereka bisa membuat suatu saham naik atau turun ya, seperti kita lihat sekarang ini ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan harga bursa IHSG itu kan naik turun fluktuatif ya. Itu kan sebenarnya perang antar beberapa bandar saham teman-teman ya. Bisa bandar saham internasional, bisa domestik dan lain-lain. Tetapi lebih banyak kalau dalam istilah ini foreign ya, kita artikan ya. Karena foreign itu punya dana yang unlimited ya, mereka dananya cukup besar banget. Kan beberapa waktu lalu kita pernah lihat berita ya, bagaimana seorang Warren Buffett itu mempunyai dana cadangan cash berapa ribu triliun. Individu ya ini ya, satu orang punya dana segitu. Nah, tahun 98 dulu ada krisis tahun 98. Itu salah satu dipicu oleh investor besar ya, George Soros ya, yang punya dana unlimited. Dia bisa menaikkan atau menurunkan harga suatu saham, bahkan harga mata uang teman-teman ya. Dimana tahun 98 itu rupiah itu terperosok sangat jauh ya, dari harga 2000-an menjadi sampai 16.000 ya. Itu kan luar biasa, sehingga harga bursa saham pun juga amblek ya saat itu. Nah, bagaimana caranya mengalahkan saham, mengalahkan bandar saham? Ada beberapa cara ya, strategi teman-teman ya. Jadi kalau kita baca nih ya, bahwa 85% hingga 90% itu investor saham itu gagal. Ya karena mereka tidak tahu caranya masuk ke saham gorengan, kemudian ngamati harganya naik turun, nanti kalau naik dikit jual, turun dikit jual juga, cut loss. Nah, akhirnya ya profit, kadang untung gitu ya. Padahal ada cara yang paling aman, paling strategis, dan itu lebih banyak cuannya dibandingkan dengan lossnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita harus belajar nih teman-teman ya. Nah, ini investor yang tergiur iming-iming keuntungan cepat. Jadi 90% orang kehilangan uang di pasar saham itu karena dia tergiur ini iming-iming keuntungan cepat. Makanya mereka memilih harga saham yang fluktuatif ya, yang satu hari naik 20%, besoknya naik lagi 20%, naik lagi 30% misalnya. Kalau nggak ada auto reject atas ya, kalau ada ya berarti 20%. Nanti begitu tiba-tiba turun, tiap hari turun 20%, sampai akhirnya turunnya lebih banyak dibandingkan naiknya. Nah, ini yang membuat mereka akhirnya rugi besar ya di situ ya. Nah, ini ada cara mengalahkan bandar saham. Ini ada artikel menarik ini.
Ini di investing.com ini ada juga. Oh, bukan ini yang sebentar. Nah, ini. Nah, ini Pak Lokeng Hong itu sudut pandangnya itu sangat menarik ya, karena banyak dikutip oleh beberapa sumber ya, dan Pak Lokeng Hong juga terbukti sebagai investor yang sukses luar biasa ya, walaupun dia sempat juga rugi besar teman-teman ya, saat krisis tahun 2008 itu Pak Lokeng Hong juga rugi besar itu di saham Bumi kalau nggak salah ya, tapi setelah itu beliau bangkit ya. Nah, kalau kita mengikuti harga seperti apa strategi dari Pak Lokeng Hong ya, kita akan terselamatkan teman-teman ya. Nah, ini misalnya trading beliau. Nah, ini kapan saham naik, kapan saham turun. Nah, yang pertama ya teman-teman, kalau teman-teman mau bisa mengalahkan ya bandar saham, itu teman-teman harus ini memilih saham-saham yang fundamental bagus. Ini penting banget teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus belajar ya, banyak mengalokasikan waktunya, pikirannya untuk mengkaji suatu saham yang fundamental bagus. Fundamental bagus itu seperti apa? Ya, saham-saham yang trennya bagus dalam jangka panjang, paling enggak 10 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya itu trennya itu bagus gitu ya. Pendapatannya juga naik, harga sahamnya juga trennya naik. Walaupun dalam jangka pendek kadang naik turun ya. Seperti beberapa saham yang sekarang sedang diskon besar ya, tapi sekarang udah mulai naik ya. Saham Big Bank misalnya, BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu ya. Itu kalau kita lihat trennya, walaupun dia naik turun, tapi dalam jangka panjang dia tetap naik. Terus kemudian pendapatannya juga naik, labanya juga naik, dan dividennya pun ada. Nah, ini tanda-tanda saham yang bagus teman-teman. Kalau teman-teman pilih saham-saham komoditas ya, sektor komoditas yang sekarang sedang tren ya, misalnya kayak sekarang batu bara sekarang sedang turun ya, sedang turun, tetapi nanti tidak menutup kemungkinan tahun-tahun depan atau tahun depannya lagi dia akan rebound lagi ya. Nah, ketika rebound itu dia akan naik. Tetapi kalau kita lihat historinya ya, sejarahnya, saham-saham sektor komoditas ini walaupun dia naik turun, dia tetap bagi dividen teman-teman. Jadi dari dividen itu kita bisa putar lagi, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, karena saat setelah pembagian dividen atau setelah kumdit biasanya harga sahamnya itu kan akan turun jauh ya, terutama untuk saham-saham komoditas ya, misalnya batu bara, kelapa sawit dan lain-lain, atau emas gitu kan. Tinggal dipilih aja teman-teman mau fokus di saham apa ya, yang penting fundamentalnya bagus ya, pendapatannya tumbuh, labanya juga tumbuh, terus apalagi bagi dividen yang cukup besar. Ini yang pertama teman-teman. Jadi jangan sampai tergiur masuk ke saham-saham yang gorengan ya istilahnya, pendapatannya biasa-biasa aja tapi harga sahamnya bisa naik berlipat-lipat. Nah, itu hati-hati. Terus yang kedua teman-teman, dalam investasi saham teman-teman itu harus targetnya itu jangka panjang ya, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek ya itu nanti teman-teman akan kena jebakan itu ya, jebakan-jebakan saham. Karena apa? Dalam jangka pendek misalnya teman-teman masuk ke saham, ambil contoh misalnya BCA ya, coba kita cek ya saham BCA. Saham BCA ya misalnya. Nih jangka pendek dia naik turun ini ya, misalnya 1 bulan. 1 bulan masih naik, 6 bulan dia turun kan 17%. 1 tahun turun 14%. Nah, ini jangka pendek turun ya. Tapi kalau kita lihat ya, jangka panjang coba misalnya 5 tahun misalnya. Naik teman-teman. 5 tahun dia naik 54% ya. Jadi saat saham yang bagus ya seperti BCA ini turun, itu gunakan kesempatan ini untuk teman-teman menambah jumlah lotnya ya. Jadi karena ketika saham ini turun, yaitu kesempatan bagi kita untuk menambah jumlah lot. Apalagi dia nanti bagi dividen ya. Ini dividennya BCA termasuk
tahun ini paling besar nih yield-nya ya 3,5% ya, karena harga sahamnya turun jauh ya. Jadi investasikan untuk jangka yang panjang, minimal 2 tahun lah, 3 tahun, 5 tahun itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya lihat harga saham turun 20%, 30%, kita itu nggak masalah. Yang penting fokusnya di jumlah lot kita. Jumlah lot kita itu naik apa enggak? Kalau jumlah lot kita naik berarti kita bagus, trennya bagus. Dan kita juga enggak, karena kita investor retail ya, kita kan nggak dikejar portofolio harus bagus ya. Beda dengan institusi ya, investor institusi kan dia harus punya track record bagus ya, sehingga nanti nasabahnya bisa bertambah lagi ya. Jadi mereka sangat bingung kalau portofolionya misalnya dalam 1 tahun turun 20% aja, mereka bingung karena ini kinerjanya jadi nggak bagus ya. Tapi kalau kita retail nggak masalah, misalnya turun misalnya 1 tahun 20%, hold aja nih, naik lotnya, jumlahnya dinaikkan terus. Nah, tahun berikutnya ternyata harganya sudah naik, balik lagi ke harga semula, kita udah untung 20%. Karena apa ya? Karena di saat harganya turun itu kita udah masuk ya, 20% dari harga saat masuk di harga bawah itu, bukan 20% total. Kalau dari total ya tergantung kita masuk di harga bawah saat harga turunnya itu berapa persen dari total portofolio kita. Kalau kita masuk misalnya 2 kali lipat dari portofolio awal kita, ya keuntungannya lebih dari 10%. Jadi itu ya jangka panjang. Terus yang ketiga ya, jadi yang pertama tadi fundamental, kemudian yang kedua jangka panjang, yang ketiga pilih saham-saham yang dividennya cukup besar. Ini lebih tenang teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya kita pilih saham-saham yang dividennya besar, walaupun harga sahamnya turun, itu kadang dividen itu udah bisa menutupi ya, dalam waktu 2 tahun itu udah menutupi. Contoh misalnya ya, PTBA misalnya. Ini contoh aja teman-teman, bukan rekomendasi loh ya. Misalnya PTBA. Ini year to date dia turun ya 5%. Kalau 5 tahun coba, 5 tahun naik ya, walaupun dia sempat naik tinggi di 4.000 ya, 5 tahun itu naik 23%. Ini masih ditambah dengan dividen yang tiap tahun itu lebih dari 10% teman-teman. Kalau di rata-rata itu lebih dari 10%, udah 50% sendiri, kan enak. Nah, ketika kita pilih suatu saham yang sudah bagi dividen cukup besar, ini udah kita enak banget. Jadi itu ya, kalau teman-teman mau mengalahkan bandar saham, teman-teman tidak terjebak di naik turunnya harga saham, kemudian cut loss dan lain-lain, kena margin, nah itu udah kacau. Jadi itu. Yang keempat ini teman-teman jangan pakai margin, ini jelas itu, jangan pakai margin, jangan pakai strategi short selling atau trading scalping, dan itu tuh akan membuat portofolio teman-teman hancur ya. Kalau mau mau ikut seperti itu ya 10% aja lah dari portofolio, nggak usah lebih. Kalau misalnya nanti 10% itu udah habis ya biarin aja, cuma untuk pengalaman aja. Jadi itu ya, jadi nggak usah khawatir ketika kita pegang suatu saham yang fundamentalnya bagus, walaupun harga sahamnya turun ya kita nggak masalah, apalagi kalau saham itu udah bagi dividen. Oke ya, itu dulu video pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya. Silahkan klik gabung, teman-teman harus subscribe dulu, biayanya murah, cuma untuk traktir kopi aja lah ya. Teman-teman nanti bisa bedah portofolio atau request saham apa yang mau dibikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.